Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Good morning, dear brothers and sisters in Dhamma. Selamat pagi, saudara-saudari sedhamma. Today, I'd like to tell you a story of the Yojana. Okay, 3% in the Mahabharata taught by the Buddha. Tes. Pada pagi hari ini, saya ingin memberikan wada tentang Tayojana, tentang 3 orang yang diceritakan atau dikisahkan Dhamma. So actually, it's okay. Tayojana is okay. Just translate 3%, but actually it's 3 groups. Jadi Tayojana ini kan diterjemahkan sebagai 3 orang, tetapi sebenarnya ini mengacu pada 3 kelompok orang. So this story occurred when our Buddha stayed in Savatthi, so Jeta groups Anathapindika Park. Okay, there are before the Vasa. Okay, normally after Vasa, most Bandi want to see to our Buddhas. Okay, so at the time, one group of Bandis, many Bandis, so they come to Savatthi to see our Buddhas. So when they arrive, okay, in a village, one village, so they take rest. At the time, many people are invited. That Bandis is okay, very venerable. So they are waiting for lunch time, and okay, they offer yagu porridge fast time, and they are waiting for lunch, listening to the Dhamma in the pavilion. Jadi kisah ini terjadi ketika Sang Buddha sedang berdiam di kota Savatthi di Wihara Cetawana yang didanakan oleh Anathapindika. Jadi kalian perlu mengetahui, sebelum wasa ataupun sesudah wasa, mereka itu banyak dari para biku yang ingin bertemu atau menjumpai Sang Buddha. Oleh karena ini, cerita ini terjadi ketika mereka ini ingin mengunjungi dan bertemu kepada Sang Buddha. Mereka mengunjungi kota Savatthi. Dan mereka itu berhenti, sebelum sampai di kota Savatthi, mereka itu berhenti di satu desa di mana penduduk desa itu mengundang Bante yang bersinggah itu. Bante itu sangatlah terhormat. Mereka ingin mempersembahkan dana makanan, sehingga sambil menunggu dana makan siang, mereka mempersembahkan yagu. Yagu itu adalah bubur cair yang terbuat dari susu, beras, ataupun bubur nasi biasa. Nah, mereka juga sambil menunggu dana makan siang, mereka mendengarkan Dhamma di pavilion desa. So while the many people listening to the Dhamma, so one lady cook the rice. After cooking, she heats the curry. At the time, her frying pan, the fire is a break out in her frying pans. So the fire catch the roof of the kitchen. So the kitchen is ancient time made of grass. So at the time, the fire blow up in the sky. So at the time, the fire ring. So in ancient times, they usually made like a postim to put pot. So made of grass, so round grass. So this also fire and blew up in the sky. At that time, one crow came to fly, and he entered in his neck in the fire ring. So burning and die and fall on the ground.
Jadi pada saat mereka mendengarkan dhamma, salah seorang perempuan itu memasak nasi, terus setelah memasak nasi dia memanaskan kari. Nah pada saat dia memanaskan kari, itu api dari itu masuk ke wajannya, sehingga dia apinya itu sampai berkobar besar. Dan kebetulan di masa lampau itu dapur itu masih terbuat dari atapnya ya, itu terbuat dari rumput kering begitu. Jadi ketika api ini berkobar naik, dia membakar ini si atap itu. Terus jadi dia berkobar. Terus saya udah bilang satu tempat ya untuk menaruh pot itu terbuat juga dari rumput yang mudah terbakar, jadi membentuk lingkaran begitu. Nah ini juga ikut terbakar sampai dia berkobar ke langit. Dan pada saat itu ada seekor burung gagak yang masuk ke tengah-tengah kobaran api ini dan meninggal, jatuh dan meninggal. So when the bandits sees, they ask each other, okay, bandits, look at that unfortunate crows, okay, his karma is serious. So as no one know, okay, his bad karma accepting our Buddhas, when we arrive, okay, our Sabbatis, we will ask for his bad karma to our Buddhas. So considering that, okay, they also continue their journey. This is one group. Lalu mereka para bante yang melihat si gagak ini bilang ke satu sama lain ya, wah itu si gagak itu kamanya sangatlah buruk, tidak ada yang tahu karma buruk apa yang dilakukan oleh si gagak itu kecuali Sang Buddha. Maka mereka melanjutkan perjalanan mereka ke kota Sawati untuk bertanya pada Buddha. Ini adalah grup yang pertama. So the other bandits, okay, many bandits, one group of many bandits also, okay, they go, okay, they come to the Savatthi to see our Buddhas, but okay, their journey is by boat. So when they arrive, okay, in the ocean, see, their boat or their ship is stopped, not shaken, not moved, okay, to continue their journeys. Jadi ini ada grup yang pertama. Grup yang kedua, mereka juga ingin bertemu dengan Sang Buddha dan mereka menuju kota Sawati. Bedanya mereka itu menggunakan kapal, dan pada saat mereka melakukan perjalanan di tengah lautan, kapal itu berhenti, tidak juga bergerak ke kanan kiri dan tidak dapat maju ke depan. So in ancient time, okay, there was a traditional custom. Okay, something happened, okay, in their, okay, situation. So they make the unlucky draw. So okay, many people also make, and so and okay, they take, okay, who is unlucky person. So take because okay, our both stop this bad person, unfortunate person. So they take that unlucky draw. So at that time, okay, first time, okay, the captain wives got the unlucky draw. So his man look at his captain. Captain's, okay, what should I do, or what should we do? Continues, okay, make, okay, unlucky draw again 3 times. So that, okay, the captain wife catch, okay, the unlucky draw. Jadi pada saat itu di zaman dulu ada satu kebiasaan, ketika mereka menjumpai satu situasi yang sangat aneh, maka mereka akan melakukan pemilihan lotre yang tidak beruntung ya. Jadi kayak tarik itu ya, biasanya tarik stick yang nggak beruntung. Nah terus pada saat mereka melakukan ini, itu yang siapakah yang tidak beruntung, ini adalah orang yang jahat, orang yang tidak baik. Nah maka dari itu ketika mereka melakukan ini, ternyata istri dari si kapten inilah yang menarik undian yang tidak beruntung itu. Tetapi para pekerjanya, para yang lainnya itu, nakoda kapalnya lihat ke kaptennya, ini gimana, ini kan istri kamu. Terus si kapten bilang, ya coba lagi bikin undian tidak beruntung. Nah 3 kali dibuat, 3 kali si istri itu yang tarik yang tidak beruntung. So that man's, okay, that boatman look at the sailor, look at, okay,
their captain face. Their captain is okay. Now we cannot do anything. No, okay. My wife got 3 times, so okay. We cannot do to destroy many people. Okay, so okay, you threw my wife into the ocean. Jadi para pekerjanya itu lihat ke kaptennya, terus mereka bilang, jadi sekarang gimana? Terus kaptennya memutuskan, kita tidak bisa mengorbankan nasib dari banyak orang, maka dari itu kalian tarik itu istri saya dan buang dia ke laut. So, that at that time, okay, the captain's wife is okay, crying loudly is okay because frightened of that death. So, when captain see, I cannot see my wife, okay, crying and floating on the surface. Now, okay, you tie her necks with rope and together with a pot full of sand, and okay, through, okay, into the ocean. Terus setelah dilempar ke laut, si istri ini ternyata masih mengapung di atas. Terus dia menangis. Terus si kapten ini kan tidak bisa mendengarnya, maka menyuruh untuk diikat lehernya dengan pasir, lalu dilempar lagi ke laut supaya tenggelam. So as soon as okay, they threw her into the ocean, okay, many fish, shark, turtle, they all together bite and eat. Setelah dia ditenggelamkan, dilempar lagi, banyak sekali ikan-ikan dan turtle, kura-kura menggigit dia, memakan dia. So at that time the boat start to remove. It's sometimes very strange. So sometimes they use the old custom to take unlucky draw. Nah, setelah itu si kapal ini ternyata bergerak lagi. Jadi ini sangatlah aneh. Terkadang mereka menggunakan sistem undian tidak beruntung ini untuk menyelesaikan situasi-situasi yang cukup aneh. So when the one group of bandits know, okay, who go by boat the journey, so they also okay, this also very fortunate karma, so are accepting our Buddha, so no one can know her bad karma, her previous bad karma. We will ask to our Buddha about her bad karma. Jadi para bante yang sedang melakukan perjalanan bersama mereka itu berdiskusi, ini hanya Sang Buddha yang ketahui karma buruk apa yang dilakukan wanita itu, karena wanita ini sangatlah mengenaskan, menyedihkan, dan dia memiliki karma buruk yang sangat berat. Maka mereka tetap melanjutkan ke perjalanan ke kota Sawati dan akan menanyakannya kepada Sang Buddha. And the other group of bandits also come to Sawati to see to our Buddhas. So they are just 7 bandits. They are exactly 7 bandits. First group and second group is how much bandit? That commentary didn't show exactly, but so we say many bandits, one group or many bandits. Now this group is 7 bandits, 7 bandits. So when they come to the journey on their ways, so in the evenings they arrive on one village. So at the time they go to one monastery and they ask permission to stay this monastery just one night. So that resident bandit prepared for 7 bandits in the monasteries. There was a cave. So at that cave, in this cave also have 7 beds. Exactly 7 bandits, exactly 7 beds. So they set preparing for the bandit. Bandit, you can take rest this night in this cave. So 7 bandits take rest in the cave. Jadi untuk yang grup ketiga ini dijelaskan di kitab penjelas makna atau kitab komentar bahwa mereka ini terdiri 7 orang. Grup yang pertama dan yang grup kedua itu tidak disebutkan dia ada berapa orang. Yang disebutkan hanya mereka berjumlah banyak. Tetapi yang grup ketiga ini jelas disebutkan mereka adalah berjumlah 7 orang. Pada saat itu mereka juga ingin pergi menemui Sang Buddha di kota Sawati. Dan mereka melakukan perjalanan bertujuh itu sampai di satu desa, di mana desa itu memiliki satu wihara, dan dia minta
mereka minta izin ke kepala wihara atau biku yang tinggal di wihara itu untuk bermalam 1 malam. Pada saat itu biku itu mempersiapkan ruangan untuk mereka, yang mana wihara ini ternyata memiliki gua, jadi mereka akan ditinggalkan di gua itu. Dan kebetulan di gua itu terdapat 7 ekor kelelawar. Jadi ada 7 ekor kelelawar, juga ada 7 bante. Jadi mereka disiapkan untuk tinggal di situ malam itu. So at night, okay, the stone as big as house, so big stone rolling by itself and block, okay, the cave who bandit, okay, sleep. Nah, pada malam hari batu sebesar rumah itu memblok atau terguling-guling menutup goa yang ditinggali 7 orang bante itu. So the resident bandit, okay, when they know okay, they call all the villager, okay, in their village, but not just in their village, okay, the 7 villages around, okay, surrounding their village. So all people, so they call, so they're trying to remove, okay, the blocking stone. So cannot move. So one day cannot move. Bandit, okay, the bandit who stay in the cave also they make effort, cannot move because of very big, so one day cannot move, 2 days cannot move, okay. So for 7 days, so for 7 days later, okay, the biggest stone, okay, unblock, okay, by itself and okay, rolling again. Jadi pada malam hari itu ada batu yang menutup sebesar rumah, menutup goa dari para bante tersebut. Terus biku residen atau biku yang tinggal di situ mengetahui hal ini, ia memanggil penduduk desa untuk memindahkan batu itu. Tidak hanya dari 1 desa, tetapi dari 7 desa sekitarnya juga untuk memindahkan batu itu. Tetapi tidak bisa bergerak batu itu. Dan di bante-bante yang di dalamnya juga mereka melakukan usaha untuk menggeser batu itu juga tidak bisa. Jadi 1 hari tidak bisa, 2 hari tidak bisa. Akhirnya 7 hari berikutnya batu itu bergerak sendiri, terbuka. So this 7 bandit is the case. So suffering because of being hungry. And so 7 days, okay, nearly death moment. Bandit cannot move. So at the time, okay, after rolling the stone, okay, the other people also help to recover to the bandit. So after that, bandit set, okay, their journey. Jadi para bante ini sangatlah menderita karena mereka tidak ada yang dimakan selama 7 hari itu. Terus mereka juga tidak dapat bergerak lagi saking lemasnya. Mereka juga akan melakukan usaha untuk mendorong batu itu disertai dengan para penduduk desa. Dan akhirnya para penduduk ini membantu para bante ini untuk pulih dan mereka melanjutkan perjalanan lagi ke kota Sawati. So these 3 groups of bandit meet on their way and okay, they talk each other, what they have experienced. So they continue, okay, to the journeys, okay, to Savatthi. Nah, 3 kelompok biku ini mereka bertemu di jalan untuk waktu menuju kota Sawati. Pada saat itu mereka bercerita satu sama lain apa yang mereka alami sambil melakukan perjalanan menuju kota Sawati. So when they arrive Savatthi, they greet together with, okay, our Buddhas, and so they ask, okay, their question. So first group of bandit asked bandit, okay, we see that about the crows. So our Buddha said, okay, this crow is, okay, in ancient time in Varanasi. So there was a farmer. So okay, he has, okay, one, pet ox. So because, okay, when he bought his field, so this ox is, okay, he go a little and, okay, and lying down. He sometimes, okay, his owner beat and, okay, rise up. So he go a little slowly and, okay, lying down again and again. So he is, okay, the owner is, okay, and pleased and very angry, So okay, one day is, okay, he is very angry. So take that drying grass heel. So wrap that ox neck and, okay, now, okay, you can, okay, rip, okay, rest in peace
for your whole life. He set fire, so burn and the ox the ox pass away. Jadi pada saat itu mereka sampai di kota Sawati dan bertemu kepada Sang Buddha. Lalu mereka mulai menanyakan pertanyaan mereka ya satu persatu. Yang pertama adalah tentang gagak yang mati terbakar. Jadi Sang Buddha menceritakan di masa lalu di kota Varanasi terdapat seorang petani yang ia memiliki lembu jantan yang sangatlah buruk atau karakternya sangat buruk untuk membajak sawah. Jadi dia ini si lembu jantan ini dia jalan sedikit terus dia tertidur, terus dia jalan sedikit tertidur. Jadi si petani ini kan pukul dia supaya dia bangun lagi, terus dia kerja lagi. Tapi begitu dia kerja sedikit dia tidur lagi. Pada satu hari ini petani sudah tidak sabar lagi, jadi sangat marah. Dia mau mengambil satu tumpukan daun kering, rumput-rumput kering, lalu mengikatnya di leher dari si lembu jantan ini. Dan dia berkata, nah sekarang kamu dapat istirahat dengan tenang selama-lamanya. Jadi dia membakar rumput itu dan si lembu jantan itu akhirnya mati. So because of this Bagama, after death, he go to the hell. So when he escaped from hell as a consequence of remaining Bagama, so he persuade, he have to persuade for seven life. He have to persuade 7 life. Seven times he was reborn as a crow, and he persuade in the sky planet. Jadi karena karma ini dia terlahir langsung di neraka, dan karena konsekuensi dari karma buruknya ketika dia bebas dari neraka, dia harus terlahir 7 kehidupan sebagai gagak dengan cara meninggal yang sama selama 7 kali, yakni dia terbakar di satu lingkaran api yang ada di angkasa. So he killed not just one time cruelly, but go to hell for a long time. So when he escaped from the hell, so he suffered 14 life, 14 life, are as a crow and burning, are in the sky and death. This life is the last life, maybe he will continue, according to his karma. Jadi perbuatan buruknya yang jahat ya, dia cuman membunuh dengan kejam itu cuman sekali, tetapi karena perbuatan buruk ini dia harus terlahir di neraka itu dalam waktu yang lama. Dan tidak hanya itu, dia haruslah mengalami 14 kehidupan yang dia harus terlahir sebagai gagak, terus meninggal di kobaran api. Jadi ini lingkaran api. Dan ini adalah kehidupan yang terakhirnya, di mana setelah karma ini habis, dia akan melanjutkan kehidupannya sesuai dengan karmanya. So, second group of bandit asked, their question about their captain's wife, who was thrown, into the ocean. So, our Buddha said, she also, in Varanasi, in ancient time, she was a housewife. So, at the time, she always, go to fetch the water herself. So she has a husband. So husband is a farmer. So sometimes she collect wood, sometimes she cook, so sometimes she sent that food for her husband. So at the time, in her house, there was a dog. So the dog attached her, wherever she go, she always follow. So sometimes she go to the forest. So many village children mock her. Now the hunter go to the forest. Today we will have the meat. So at the time she is very shameful. Jadi lalu grup kedua ini mereka juga bertanya kepada Sang Buddha tentang istri dari si kapten yang tadi, nah yang dilemparkan ke laut. Jadi ini sama juga ceritanya ketika di Varanasi, wanita ini terlahir sebagai seorang istri yang mengurus rumah tangga. Ia memiliki suami seorang petani, jadi dia selalu
mengambil air, terus dia mengumpulkan kayu di hutan, dia memasak untuk suaminya, mengirimkan kepada suaminya makanan tersebut. Dan dia di rumah memiliki seekor anjing yang sangat melekat padanya, selalu pergi kemanapun, mengikuti dia pergi. Dan pada satu hari dia pergi ke hutan, banyak sekali anak-anak desa itu mengejek dia karena dia kan pergi sama anjing. Itu ibarat seperti pemburu yang lagi memburu. Jadi mereka bilang, wah hari ini ada pemburu yang ke hutan, kami akan makan daging hari ini. So sometimes Dan dia merasa sangat tersinggung dan malu. Sometimes she threw the stick and with the stick and stone to the dog. So and the dog go away. After that the dog always follows. No? So she is very displeased and angry. No? So one day she take a rope, no? And go to the forest. And when she arrived in a pond, no? So she called the dogs, no? Come here, you know. At the time the dog consider, this for a long time I cannot hear the good voice, no? The sweet voice, no? So because first time always he is scolded by this women. So now she called sweet voice, come here, you know. He come shaking his tail. So you know when this dog always follows the dog attached her because you know sometimes the near past lives, one life or two life or three lives, no? So they are you know connect, no? Sometimes in this world now we go round round suffering samsara. So in a commentary said everybody is you know connect father and mother, so brother and sister, sometimes wife and husband, everybody is no? Before they have happened just a relative, so near the life, so they are very attached. And so at the time she catch his neck and you know tying with rope together with the pot and threw into the pond. So the dog passed away. Jadi si wanita ini dia juga marah akhirnya karena dia kan tersinggung diejek-ejek sama penduduk sama anak-anak desa. Jadi dia kadang jengkel juga. Jadi dia lempar itu tongkat kepada anjing itu, kadang juga batu. Nanti anjing itu akan pergi. Tapi anjing itu setelah pergi dia datang lagi gitu. Dan dia sangatlah marah dan satu hari dia mengambil tali dan dia mengajak anjing itu ke hutan. Pada sampai di sebuah danau, dia memanggil anjingnya, sini anjing, dengan suara yang merdu dan suara yang manis. Si anjing juga berpikir bahwa wah selama ini dia selalu memarahi saya, sekarang dia memanggil saya dengan suara yang lembut. Jadi si anjing ini tersentuh, terus dia datang ke wanita itu. Terus kalian perlu mengetahui mengapa anjing ini selalu melekat atau ikut padanya. Mungkin dari satu kehidupan, dua kehidupan, tiga kehidupan yang lampau, anjing ini adalah adalah kerabat dari si wanita ini. Karena di dalam kitab penjelas makna, kita semua ini sebenarnya sedang melakukan perjalanan di dalam siklus samsara, yakni siklus kelahiran dan kematian yang lagi dan lagi berputar terus menerus. Jadi di sepanjang perjalanan kita samsara ini, kita semua ini telah terkoneksi, terkadang menjadi ayah dan ibu, terkadang menjadi saudara laki-laki, saudara perempuan, terkadang menjadi suami dan istri. Jadi si anjing ini juga kemungkinan besar adalah kerabat dari wanita ini di masa lampau yang cukup dekat, misalnya satu kehidupan lalu, dua kehidupan lalu, sehingga dia memiliki kemelekatan terhadap wanita ini. Pada saat anjing itu datang, si wanita ini menangkap lehernya dan mengikatkan tali itu diikatkan ke sebuah bejana dan dilemparkanlah si anjing ini ke danau. Dan anjing ini pun meninggal dengan tenggelam. So just like you know last week Sapadasa, no? The snake who is he cannot
he did not bite to his master, no? Because of love or because of afraid, no? So this our dog also no follow because of attachment, no? So because of this karma, bad karma, okay, after death, okay, she go to the hell, okay, escape from that hell. So the remaining consequence, or she was a key by tying together with the pot and throwing into the water. So this is 100 times. Jadi ini sama seperti saya tahu minggu lalu kan menceritakan kisah Sapadasa yang mengenai seekor ular yang tidak berani menggigit orang Bante itu, karena Bante Sapadasa, karena ular itu entah dia itu karena cintanya ke majikannya atau dia takut kepada majikannya yang dari kehidupan lalu yang merupakan Bante Sapadasa itu. Dan karena karma buruk ini si wanita itu terlahir di alam neraka. Dan ketika karma buruknya ini habis di alam neraka, sisa-sisa dari karma buruknya ini membuat dia itu meninggal dengan cara diikat di tali di lehernya, terus ditenggelamkan di air. Ini terjadi selama 100 kehidupan manusia. So, this is the last life for her. So, but the Bante, 7 bandits who experience themselves, so ask, you are, in ancient time, you are cowherd together with the 7 bandits. They are cowherds. So when they go to the forest, so when they see the big lizard, so they want to catch the big lizard. That big lizard go and enter into the white ant hill, white ant hill. So at that time, when they ride, they cannot catch, but at the white ant, there are 7 holes. So they block dry branches and and the green branches and grass, with grass they block the 7 holes. Tomorrow we will cut this lizard. After that, so they cannot remember for 7 days. And so they are cowherds. They go the other pasture for cows. So the other place there. But 7 days they arrive at this forest again. When they see this the white ant hill, they remember now or 7 days later, before 7 days, we block, at the time they unblock again, so open the hole. So at the time, that big lizard is very thin because he has no food. Very thin, just remain skin and bone. So he come out, shaking, wobbling his body. So at that time, the 7 cowherds very patient. Don't kill him, no? So release him. So let him go. So they didn't kill because didn't kill, and they didn't want to go to hell. But for 14 life. So they encounter the trap, hungry, 7 days, 1 life 7 days, 1 life 7 days for 40 life. So now they are this 7 bandits. Jadi yang ketiga, grup yang ketiga, dia ini adalah tentang para penggembala sapi. Mereka bertujuh ini dulunya adalah satu kelompok penggembala sapi yang mereka itu sampai di satu hutan, terus dia melihat sebuah kadal yang cukup besar. Terus mereka ini ingin menangkap kadal ini, jadi mereka pergi mengejar kadal ini sehingga kadal ini memasuki satu rumah semut putih, bukit semut putih yang cukup besar. Pada saat itu mereka berpikir, wah ini gimana cara nangkapnya, dan mereka lihat ada 5 lubang keluar masuk dari bukit semut putih ini. Jadi mereka menutup atau memblok 7 pintu ini dengan dahan-dahan yang kering, terus dengan dahan-dahan yang basah dan rumput. Mereka pikir bahwa besok kita akan menangkap atau mengambil lagi ketika si ini udah lemah, si kadalnya lemah.
Nah, tetapi mereka itu lupa karena kan mereka ini penggembala sapi. Jadi mereka harus pergi ke daerah lain untuk pergi merumputkan sapi-sapi itu. Dan setelah 7 hari mereka baru ingat karena mereka kembali lagi ke mana, ke hutan ini, dan mereka melihat si bukit dari semut putih itu. Nah, pada hari itulah mereka membuka lagi pintunya, terus si kadal ini keluar dengan gemetaran, hanya tulang dan kulit, terus dia juga sangat lemah. Terus mereka ini bilang, jangan bunuh si kadal ini, karena mereka itu juga takut untuk terlahir di alam neraka. Maka mereka tidak membunuh dan membiarkan kadal ini pergi. Karena Kama ini mereka memang tidak ke neraka, tetapi selama 14 kehidupan sebagai manusia mereka harus mengalami kelaparan selama 7 hari. 7 hari, 7 hari, satu kehidupan, 7 hari, 7 hari. Selama 14 kehidupan. So one Bandi asks, okay, do our Buddhas, okay, cannot escape, okay, from the consequence of evil deed, who can fly in the sky, who can go, okay, in the ocean, okay, who can stay in the cave, so yes, they cannot escape from the consequence of evil deeds. So our Buddha recite this verse and taught the Dhamma, na andaliki na sambuddha miji na jababada na vivaram bhavisa na hi so chikadi badeso yatha tido mochi ya papa kama. Okay, what is the meaning? Not in the sky, not in the ocean of not in the ocean, and okay, nor at the cave of a mountain, okay, nor anywhere else. Okay, is it there a place where one may escape from the consequence of an evil deeds? Jadi seorang Bante bilang, wah Sang Buddha, ternyata kita itu tidak bisa bebas dari segala konsekuensi dari kama buruk. Biarpun kita terbang, biarpun kita di lautan ataupun di dalam goa sekalipun, kita tidak bisa menghindar dari konsekuensi kama buruk. Lalu Sang Buddha berkata, kalimat Pali yang sudah diucapkan oleh saya tahu, tidak di langit, tidak di lautan, tidak di sebuah gua di gunung, tidak ada satu tempat manapun yang dapat membuat orang itu terhindar dari buah kama buruk mereka. So, okay, in this story, okay, because of bad karma, okay, the trees, okay, can say the three groups or okay, or trees, okay, person, okay, but 1-2% and one group, but because of 7 Bante is a one group, so this also can say 3% get bad result. So we should, okay, if we become Buddhist, so Buddhists should believe in the karma and its results. Jadi kita dapat melihat dua orang ini menyaksikan kama buruk yang berbuah, dan satu grup lagi itu juga mengalami sendiri kama buruk mereka berbuah. Jadi kita dapat mengatakan 3 orang atau 3 kelompok ini mendapatkan kama buruknya. Jadi sebagai seorang agama Buddha, kita haruslah tahu dan yakin bahwa suatu saat ketika kita membuat kama buruk ini akan berbuah kepada kita. So if we believe karma and results, so we have the wisdom of karma sakadanyana, so that will support you, not to do bad deeds, to avoid bad deeds, to do good deeds. So we will fast, we will get good destination. After that, second, gradually, okay, we fulfill good deeds, and okay, we will attain Maggaphala and Nibbana. Jadi ketika Anda mempercayai dan meyakini tentang kama dan hasilnya atau akibatnya, maka Anda disebut telah memahami kama sakata nyana, pengetahuan tentang hukum kama dan akibatnya. Pada saat itu Anda akan mencoba untuk menghindari perbuatan-perbuatan buruk, dan karena Anda menghindari perbuatan-perbuatan buruk, Anda akan selalu mengisinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan tahap demi tahap ketika perbuatan baik ini matang, Anda dapat terlahir di alam-alam yang baik, dan terus Anda melakukan kebaikan ini, suatu saat Anda akan mencapai Maggaphala dan Nibbana. So in this Dhamma, this all Bandi, 3 groups of Bandi become Sotapanna, the other audience also got benefit.
Jadi di akhir Dhammatalk ini 3 grup Bante itu mencapai tingkat kesucian Sotapanna dan para pendengar yang berada di sekitarnya juga mendapatkan manfaat. So in that doctrine, when you understand, follow and practice the Buddha teaching to get fast good or good destination, finally to attain Magga-phala, Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Cukup untuk hari ini. Semoga kalian memahami, mengerti, mengikuti dan mempraktikkan ajaran Buddha untuk pertama-tama dapat terlahir di alam-alam yang baik, lalu dapat mencapai, akhirnya dapat mencapai Magga-phala dan Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.